gue pengen banget bikin film yang anti mainstream lah di perfilman kita, karena gue lihat aduh horor udah terlalu ini ya, kita udah terlalu banyak disuguhin dengan horor-horor yang nggak masuk akal gitu, dan kita nggak bisa ngebodohin diri kita sendiri. Pada akhirnya kita butuh cerita yang realistis, yang relate ya, dengan bukti beberapa film belakangan ini yang relate justru naik gitu ya kan. Nah, gue akhirnya pengen bikin film. Sebenarnya juga awalnya nggak sengaja, tapi karena gue pikir wah di sini gue bisa ngasih tontonan buat anak-anak muda. Coba siapa lagi coba yang bisa mewakili rasanya anak muda gitu, kecuali anak muda sendiri. Ya kan, ya udah selama ini kita dipaksa nonton film-film produser-produser yang udah umurnya di atas kita gitu ya, mau nggak mau kita ya udah gitu ngikutin. Tapi ini gue pengen, gue juga sebagai penikmat film, tapi gue juga sebagai pembuat, jadi gue pastinya buat film yang dinikmatin sama anak-anak seumuran gue. Jadi gue tau lah apa yang dipengenin sama anak seumuran gue. Nah tapi gue juga nggak lupa untuk bikin film itu mencerdaskan lah. Filmnya itu nggak nyeramahin tapi bikin lu cerdas gitu. Lu nonton hiburan yang cerdas kayak Korea gitu kan. Korea tuh kan sebenarnya entertaining, hiburannya tebel gitu, tapi juga pesennya tebel juga gitu, dan orang nggak nyadar itu. Nah cerita awalnya adalah ketika pandemi gua itu nggak tahu mau ngapain. Teman-teman mungkin banyak yang ada yang staycation, ada yang ngajak wah macem-macem hal, ada yang ngajak banyak yang ngajak hal negatif, tapi gue pikir aduh, gue kayaknya harus punya kesibukan nih biar nggak terjerumus ke hal-hal yang nggak baik buat karir gue ke depan gitu, dan buat diri gue. Akhirnya gue waktu itu ada sedikit tabungan lah, selesai sinetron tuh pas pandemi, gue pengen bikin film YouTube aja. Ternyata pada saat itu Aisyah gue viral, pengusaha-pengusaha banyak yang manggil dan mereka nanya, kamu pengen bikin karya apa lagi gitu. Bilang gue belum tahu gitu, sampai akhirnya gue coba aja nyeplos, keren kali ya kalau bikin film gitu. Oh ya udah Syakir bikin. Wah akhirnya ada yang support tuh pengusaha buat bikin film. Wah Syakir bilang ini tanggung jawab yang sebuah kehormatan luar biasa kan. Syakir Syakir juga nggak langsung sembarangan. Syakir datang ke senior ke Dini Suar, tanya gimana caranya, sampai akhirnya udah belajar. Tadinya mau tayang di YouTube aja, ternyata dibeli sama OTT lah, dibeli 2 kali lipat dari harga produksi. Oh ya udah, film pertama untung tuh alhamdulillah. Nah ternyata itu viewersnya 1 juta penonton lebih. Aku bukan jodohnya di mainstream, ya kan. Akhirnya ya udah kata Ikir, bikin lagi dah, lu bikin aja, nanti kalau lu tenang aja, pasti kita yang beli, kita yang ngamanin gitu. Jadi gue bersyukur kan, gue bikin film bukan coba-coba, bukan gambling, tapi memang karena udah ada untung yang pasti. Ya udah, gue tinggal fokus ke konten, gimana gue bisa hibur anak muda dengan cerdas, urusan bisnisnya udah rapih. Tapi menurut lu cerita Imam Tanpa Makmum ini akan relate nggak sama anak muda zaman sekarang? Nah inilah sebenarnya gue bikin Imam Tanpa Makmum nih relate banget, terutama di Indonesia. Ini tuh sebenarnya gue angkat dari isu yang paling hangat di Indonesia tentang nikah muda. Berapa banyak anak-anak muda kita sedikit kenal agama, wah langsung pengennya nikah, pengennya hijrah, seolah-olah menghindari sebuah dosa atau menghindari zina tuh cuman dengan nikah. Padahal ya kalau lu mau sama sekali gak punya dosa ya berarti kita kan mati aja gitu. Orang hidup pasti punya dosa. Jadi jangan menjadikan sebuah ibadah itu alasan untuk hanya mengamankan nafsu kita tanpa ada ilmu gitu. Nah jadi relate banget lah anak-anak muda yang kayak nikah dulu atau kerja dulu ya gitu. Nah di film ini ditunjukin kok, lo harus milih mana, bahwa di film ini ditunjukin gimana karakter ini dia tetap mau matang dulu baru nikah, bukan nikah terus ntar matangnya belakangan. Kalau matang kalau gosong ya tuh. Jadi emang relate banget buat anak-anak muda di Indonesia yang dikit-dikit pengennya biar halal nikah, dikit-dikit pengennya biar halal nikah, kayak seolah-olah nikah tuh cuman buat ngehalalin nafsu mereka aja. Padahal pernikahan itu harus ada imam dan makmum. Itu berarti benang merah di film ini. Itu benang merah di film ini. Lu jadi lawan main Raisya sama Foni itu seperti apa? Dan kenapa memilih mereka buat jadi lawan main lu? Gue memang pilih 2 hal yang sangat kontras lah, ibarat kata.
Jadi ada Fonzi. Ini Fonzi ya? Ada Fonzi. Jadi Fonzi ini gue kemarin nyari artis cewek siapa yang punya looks agak sedikit, dia belum sempurna, terbuka tapi nggak murahan gitu gesturnya. Tadi gue pengen Anya, gue pengen siapa, gue pengen apa, tapi akhirnya ketika gue melihat Fonzi, wah lewat lagi nih. Gue bilang lewat lagi, kalau sampai 3 kali udah lewat nih di FYP gue bakal kontak dia kalau dia mau main film atau dan gue kontak Fonzi, kebetulan temannya teman gue, dan dia bilang mau. Tapi gue bilang, Fonzi, kamu pertama kali di sini main film dan aku nggak mau kamu langsung main, tapi aku minta waktu kamu minimal sebulan atau 14 hari untuk coaching acting di sini, karena aku nggak mau main-main kan kualitasnya. Ya sudah, akhirnya Fonzi ketemu memang, dan followers dia juga oke, dan dia juga akhirnya bisa acting dengan baik. Speechless sama acting Fonzi di film Mam Tahu Mamam ini, dan mungkin gue feeling akan banyak PH-PH ke depan yang pasti make dia nih setelah Imam Tahu Mamam, karena di sini acting dia oke banget. Dan Raisa Nabila Salwa ini sebenarnya sahabat gue, satu perguruan sama gue di Habib Hasan Jafar Segaf. Gue kenal dari Deddy Mizwar, salah satu anak temannya Deddy Mizwar, dan gue melihat kalau gue tipe sutradara yang cukup mengcasting orang dengan ngobrol sama dia 5 menit. Gue akan tahu tuh, oh dia akan cocok di peran ini, dia akan cocok di peran ini. Oh ini nggak cocok, oh ini cocok. Gue akan bikin, akan lihat dia ketawa, akan lihat dia senyum, akan lihat dia ngomong. Nah di situ nanti gue akan tahu. Nah ketika gue melihat Raisa, wah ini unik nih. Dan gue memang pengen, di film-film gue itu fresh. Gue nggak mau film gue cuman jualan artis, cuman jualan followers, nggak mau. Justru gue pengen di film-filmnya Shakir Films kita menciptakan artis, menciptakan karya yang anti mainstream, menciptakan artis-artis yang fresh. Jadi gue ke depan mungkin akan sangat sedikit memakai pemain-pemain yang sudah terkenal. Kayak nanti next film gue akan ke daerah, gue akan menciptakan aktor dan aktris dari daerah. Jadi itu visi misi Shakir Films ke depan adalah semua anak Indonesia punya kesempatan berkarya, dan semua mereka punya kesempatan buat jadi artis. Tinggal memang ya so far sejauh ini yang sudah mau kerja sama dengan kita adalah salah satu mantan gubernur di Bangka Belitung, dan kita pengen juga kasih kesempatan buat anak-anak sana mereka buat bermain film. Bangun chemistry sama mereka susah nggak? Nggak Karena sih, kan ini baru ya di film dua-duanya. Ya dua-duanya baru di film, tapi untungnya tim kita nih semuanya solid gitu. Jadi dan yang tadi gue bilang, mereka nggak kayak sinetron langsung besok syuting, nggak, tapi memang sebulan gue duduk sama mereka, ngobrol sama mereka, gue cari tahu tentang hidupnya apa, sehingga ketika ada sebuah emosi yang gue butuhkan, gue tahu emosi memori hidup yang mana yang harus gue kawinkan dengan adegan gitu. Jadi memang sebelumnya chemistry-nya ngobrol-ngobrol terus lah. Kira ini kan ngedirect di layar lebar gitu kira. Ada perbedaan nggak sih sama proyek-proyek sebelumnya gitu dalam mendirect? Ini mungkin baru gue buka ya. Gue berapa kali hampir pengen pamit gue dari dunia entertain ini gitu, karena proses pembuatan film ini, bahkan sampai gue kena lambo, sampai bayangin kita mikirin 200 kepala kru, belum berapa pihak yang harus kita ini, dan gak semua setuju ya kan, belum kemarin dihantam ujian, dihantam laporan segala macam. Sempet gue kayak pengen udahlah gue menghilang aja dari semua ini, tapi ternyata disitulah benar tadi kata penulis gue bahwa jangan-jangan ketidaksempurnaan itu adalah justru kesempurnaannya. Akhirnya gue berpikir, gue kenapa sih selalu mendapatkan masalah sebelum memulai hal yang baru? Ternyata dari masalah itulah gue bisa belajar hal-hal yang baru. Akhirnya ya udah, sekarang gue paham semua sampai kulit-kulitnya di dalam dunia perfilman. Cuman gue nggak mau berhenti belajar, pengen terus belajar juga. Jadi intinya susah banget lah kalau dibilang titik tersusah dalam hidup gue kemarin. Bahkan kemarin tuh ya kan,
kita harus produksi, ini produksi total sekitar 8 M-an, sekitar 8 M-an. Dan itu masih kurang 5 M. Bayangin, siapa yang gimana anak umur 21 tahun nyari 5 M itu gimana? Akhirnya untuk guru gua bahasa Jabar Segaf bantuin ngeluarin 5 miliar itu. Nah, 3 miliar itu dari eksekutif produser yang lain, ada Ardila, ada Armi. Nah, jadi di saat gua nggak duga-duga juga gitu. Jadi total produksi 8 M, gimana coba nyari 8 M harus produksi film di umur segini, ya kan? Kebayang tuh puyengnya gimana? Anak zaman sekarang aja misalnya ditagih pinjol 20-10 juta aja udah mau bunuh diri, gimana gue ya kan 8-10 M, wah itu gokil banget. Tapi akhirnya ya karena dikuatin sama guru gue dan ya udah, akhirnya film ini film Mamtama alhamdulillah udah balik modal sebelum tayang. Jadi di bioskop udah tinggal nunggu untung aja. Tuh berkah dari kesabaran dan juga keikhlasan mengikuti perjuangan. Jadi emang nggak mudah jadi sutradara, apalagi jadi produser, apalagi jadi pemeran utama sekaligus. Dan gue berharap semoga segala kesusahan ini bisa terbayar dengan suksesnya film ini, dan gue harap ya untuk kelanjutan karir gue sebagai sutradara ke depan, semoga film ini sukses, seenggaknya minimal nyentuh 1 juta penonton. Tapi gue sih pengennya lebih dari itu gitu. Mungkin kemarin gimana yang bikin lo asam lambung makin lo asam lambung atau yang Asam lambung makin naik. LSF, kemudian ada yang mau laporin, Itu ya. ada yang itu kan gue niatnya baik awalnya tuh, yang soal awal proklamasi terus LSF. Awalnya kan gue cuman karena kebetulan Agustus bulan kemerdekaan, dan proklamasi itu kan bukan milik perorangan tapi milik seluruh bangsa kan. Ya gue punya hak dong, ya nggak? Jadi proklamasi itu bukan milik perorangan tapi milik memang seluruh masyarakat bangsa ini. Ya udah, dan bahkan ya di situ juga nggak ada suatu hal yang melecehkan atau apapun. Toh jomblo kan juga bagian dari masyarakat Indonesia ya kan. Jadi harus kita jaga juga, harus kita support juga gitu. Nah untungnya dan kemarin tuh bertubi-tubi, mulai dari itu terus kemudian dia ke LSF sampai XX1, sampai bioskop nyuratin gua. Iya. Bioskop nyuratin gua bahwa sakit gimana? Kita kasih kesepakatan di bahwa segala hal di luar film ini, tuntutan atau apapun tidak ditanggung oleh XX1 gitu. Iya, gue bilang udah, gue tanda tangan. Jadi sampai kemarin gua sampai hampir sempet nggak jadi tayang gara-gara itu. Tapi gue bilang sama XX1 enggak kok. Toh akhirnya lembaga sensor film Bang Robi juga bantuin untuk mengeluarkan surat lulus sensor. Nah akhirnya bioskop ya udah, kalau lulus sensor LSF sudah mempercayai, kita XX1 juga mempercayai. Tapi kita memang ada kerjasama bahwa kalau terjadi apa-apa semua ditanggung oleh Shakir. Misalnya nanti di filmnya tayang, oh ternyata ada hal yang apa-apa segala macam, nah itu Shakir semua yang tanggung, nggak ditanggung oleh XX1. Tapi sempat shock nggak sih? Dan itu satu-satunya film di Indonesia kayaknya yang dikasih kesepakatan kayak gitu. Tapi ada obrolan nggak sih sama pihak mereka buat kan Ya. juga sempat ada somasi Gak ada, gue padahal udah menunggu gitu, mana? Gua bilang. Ternyata mereka ya mungkin beraninya di media doang gitu. Kan tadi sempet awalnya kan dia bikin laporan di kantor polisi ya, terus sampai akhirnya di KLSF ya. Iya, Itu memang ke polisi dulu, lanjut ke LSF atau nggak sebenarnya tahu di- sih, katanya sempat ada di polisi juga, di Polda, cuman ditolak. Oh ditolak itu. Ditolak. Oh. Polda, ada orang Polda ngabarin juga. Oh. Oh emang. Yang Shakir juga nggak menyebutkan siapapun. Dan kalau Shakir bergaya dengan proklamasi, ya memang proklamasi kan bukan milik perorangan dong. Iya kan, itu kan milik bersama kan proklamasi. Mungkin ada yang akhirnya di sosial media ngejudge bilang, oh ini gimmick nih tentang ngeluarin film. Ya disangka Kayak settingan, agenda Nah, setting lah, agenda setting kalau buat promosi gua film. sebenarnya nggak full settingan, jadi yang gue setting adalah karyanya, tapi efek dari itu sebenarnya muncul sendiri, dan ketika muncul ya gue goreng lagi gitu. Ya nggak? Tapi berarti yang kemarin tuh yang laporan tuh Beneran semua itu. Panik ada aku. Panik dibilang gua hampir gak jadi tayang ke Mike Sexual sampai dikasih surat. Cuman gua tanya dulu sama kuasa hukum gua, ini bener nggak ada enggak masuk hukum. Oh ya udah, gua bilang aman gitu. Tapi
gue emang apa namanya sebelum bikin konten kayak proklamasi gue konsultasi dulu sama orang hukum lah. Ada nggak ini berpotensi rame tapi nggak akan kena hukum? Nah, udah gue kan tahu apa-apa yang bisa memancing karena gue kan emang dari kecil juga memperhatikan sosial media gitu. Jadi gue tahu apa hal-hal di sosial media. Berarti memang lu diskusiin dulu sama yang ahlinya sebelum akhirnya Tapi lu soal posting. laporan-laporan dan masalah itu nggak settingan. Memang mereka mempermasalahkan, cuman karena gua kemudian menanggapi, jadinya kan viral. Ya. Lu dapat untung nggak dari itu akhirnya? Langsung. Iya dong. Akhirnya gua mendapatkan awareness untuk film gua gitu. Akhirnya karena orang-orang yang ngelaporin ini, yang gua nggak duga sebelumnya, ya ternyata ada baiknya juga. Seenggaknya orang, emang filmnya apaan sih yang dilaporin gitu. Kan kayaknya di 2023 ini cuma film gua doang yang dilaporin kan. Gitu. Audio Jungle.